Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah keempat. Akan kami sampaikan warta paroki minggu ini. 1. Misa harian atau misa pagi minggu ini akan dilaksanakan hari Senin, Selasa, dan Kamis pukul 5:30 pagi. 2. Ibadat tobat dengan absolusi umum akan dilaksanakan pada hari Jumat 1 April 2022 pukul 4 sore dan dilanjutkan dengan misa Jumat pertama dengan petugas KOR lingkungan Santa Ana, organis Ibu Berta Trihartiningsih, lektor Ibu Teresia Dian Puspa Jati, misdinar Damar dan Vincent, hiasan altar, tim hiasan altar, non-liturgi, lingkungan Santo Gregorius. 3. Misa minggu depan merupakan hari Minggu Prapaskah kelima. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 2 April 2022, pukul 5 sore, dengan petugas KOR, lingkungan Santo Gregorius, Dirijen Ibu Magdalena Rahayu, pemazmur Adventus Aditya, organis Saudari Febrina, lektor Saudari Francisca Indar, misdinar Andin dan Tere, prodiakon Bapak Gregorius Hartono dan FX Bowo, hiasan altar, tim hiasan altar, non-liturgi OMK. Sebelum misa dimulai, mari kita awali dengan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat berdiam diri di hati kami. Ajari kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula berpihakan mempengaruhi. Kiranya kami menemukan di jalan Engkau kesatuan kami agar kami dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semoga ini kami mohon kepadamu, ya berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persatuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali Ekaristi, perayaan Ekaristi pada hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur 487. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, juga anak-anak yang dicintai Tuhan.
Pada pekan Prapaskah yang keempat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang sering kita dengar dengan istilah anak yang hilang. Sering kita memberi judul seperti itu. Tapi sebetulnya judul yang pas itu Bapak yang baik. Karena yang baik yang diwartakan. Mungkin kita pun termasuk dalam skala tertentu, entah berat atau kecil, mengalami juga perlu pertobatan. Mari kita berseru mohon rahmat pengampunan lebih dahulu supaya kita semakin sempurna di dalam menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu terbuka dan ramah terhadap para pemungut cukai dan orang berdosa. Tuhan kasihanilah kami. Engkau menggambarkan kebahagiaan Bapa di sorga yang menemukan kembali seorang pendosa. Kristus kasihanilah kami. Engkau menggambarkan keinginan Bapa agar kami ikut serta berbahagia dengan Bapa yang menerima kembali putranya yang hilang. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kelemahan kami mudah jatuh ke dalam dosa. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menanti kami untuk bangun dan kembali kepadamu. Maka kami mohon kuatkanlah kami untuk selalu bangun lagi manakala kami jatuh. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum. Pada hari itu juga, pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang
bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu dan sungguh, yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya, dengan pengantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat
katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Ya Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat.' Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, juga anak-anakku yang dicintai Tuhan, hari ini sabda-sabda Tuhan mengingatkan kembali kepada kita betapa Allah itu baik, penuh kasih kepada manusia. Demikian juga kepada kita diwartakan model gambaran Allah di dalam pribadi Yesus Tuhan kita. Apa yang diperbuat dan diajarkan itu cerminan kenyataan dari sikap Allah sendiri.
Wes itu aja intinya. Ya. Nah, di tengah masa prapaskah ini kita diajak merenungkan kembali awal mula warta penyelamatan seperti dikutip dalam bacaan yang kedua tadi. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan pengantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Bahwa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Salah apa ora penting, dosane apa ora penting. Saya itu senang kalau ketemu orang yang dulunya orangnya ndak baik, itu nek cerita itu bangga-bangganan zaman biyen gek orang genah. Ya. Aku biyen tau ngantomi kok kae kok. Aku biyen tau nyolong wedhuse kono kok. Dengan bangga. Ya. Setelah menjadi baik. Di dalam kabar sukacita yang kemarin Jumat kita rayakan kabar sukacita. Sinten sing wingi jemuah do poso pantang? Wonten mboten? Tenan. Sapa sing poso? Sapa sing pantang? Mergane apa? Mergane apa? Mergane wingi pesta hari raya kabar sukacita. Jadi nek nganti ana sing poso ya muspro. Gitu. Wong pesta kok malah sedih, gitu. Saya kemarin ya udut terus padha wae. Karena sukacita. Nah, kita ingat di dalam kabar sukacita malaikat mengatakan apa? Yesus akan disebut anak Allah yang maha kuasa. Itu berarti Yesus mengenakan kuasa Allah yang tidak tergoyahkan oleh apapun yang dilakukan oleh manusia. Dalam Injil Lukas itu ya. Dan Yesus disebut juga sebagai anak sulung. Anak sulung dari Yosef dan Maria. Sehingga harus mempersembahkan di kenisah Bait Allah karena anak sulung. Meskipun persembahannya hanya burung perkutut karena termasuk keluarga yang tidak punya. Nah, rupanya dalam terpaan keluarga Kudus Nazaret ini kesulungan Tuhan menjadi nyata sehingga dia mampu menguasai seluruh diri dan hidupnya. Maka tidak mengherankan kalau penghayatan anak sulung di dalam keluarganya itu berbuah sikap-sikap seperti kuat solidaritasnya terhadap sesama, terutama yang lemah, menderita, miskin, bahkan yang kesulitan untuk lepas dari dosa. Sebagai anak sulung yang merdeka, Tuhan Yesus juga tidak takut tercemari oleh dosa. Meskipun bergaul dengan orang-orang berdosa. Sementara orang-orang baik pada zaman Yesus seperti orang Farisi maupun ahli kitab atau ahli Taurat itu tidak mau bergaul dengan orang-orang berdosa. Dengan alasan apa? Mereka takut dicemari oleh dosa-dosa orang lain itu, sebagaimana disinggung pada awal Injil tadi. Padahal tanpa disadari sebetulnya mereka justru tercemari oleh dosa tanpa mereka sadari. Yaitu dengan membuat pemisahan-pemisahan dan tidak mau bergaul dengan alasan kesucian. Nek wong Jawa ada pepatah ojo cedak kebo gupak. Ya, nek ngablak ya cacah iki ora tau weruh kebo gitu. Kensi tahu weruh kebo? Gurung ta? Bapak kaya apa? Pangeran gitu, ora kaya kebo, ya. Itu. Meskipun kerjane ya. Kalau mau nonton kebo ya di sekitar Talun sanalah. Dukun Muntilan itu banyak, ya.
Mungkin Mbak Lis kapan-kapan dijak nonton kebu anake ya. Bapake dijak sisan dadi iso mbedake. Iso mbedake. Maka orang Jawa itu ya deng-deng Farisi sithik gitu. Aja cedak kebu gupak. Engko ndak malah kecipratan. Nah, kalau orang lalu bersikap seperti itu, dosa yang muncul kemudian disebut di dalam Injil tadi apa? Bersungut-sungut. Sewaktu Tuhan bergaul dengan orang-orang berdosa, bahkan mengundang makan. Hagi wong Allah kok diceluk. Sama aja kalau misalnya di gereja saya sebagai pastor ngapiki wong sing disengiti raumat. Asem ya romo, orang ngerti kok watake kae. Itu ning paroki ming bubrah, ngaco, nyolongan, kok diparani malah dikei duit. Iki mergo romone apik, ora mergo wonge dadi apik. Ya. Tapi kita kadang seperti itu. Ya. Kae ning sembayangan lingkungan ora tau ngetok, boso mati kok romone le, wah le gatekke tenanan, gitu. Kadang seperti itu. Nah, menghadapi sikap mereka itu, Tuhan mempertanggungjawabkan pilihannya dengan apa? Membagikan pengalaman, gambaran akan Allah yang hidup di dalam hatinya. Lalu muncullah cerita perumpamaan tadi. Kalau Romo Grunen almarhum itu menerjemahkannya Bapak yang baik. Tapi karena terjemahan kitab suci kita itu bersama dengan gereja Protestan, maka judul yang diambil judul dari gereja Protestan, yaitu anak yang hilang. Padahal isinya sebetulnya Bapak yang baik. Tuhan Yesus itu mengandalkan pilihan-pilihan hidupnya tidak sekedar atas dasar pikirannya, tetapi berdasar pengalamannya akan Allah yang penuh kasih, berbelas kasih kepada anak-anaknya, seperti digambarkan dalam perumpamaan tadi. Pemahamannya bahwa Allah Bapa itu selalu akan membagikan kekayaan yang bagaikan harta milik tanpa diminta. Karena itu terjadi dalam hidup manusia. Tetapi dalam kisah yang diceritakan Tuhan tadi, anak bungsu berinisiatif duweni karep minta harta milik. Cerita itu untuk menunjukkan bahwa manusia itu juga perlu dan boleh memohon untuk menunjukkan kalau akan bertanggung jawab di dalam menggunakan apa yang dimohonnya itu. Seorang anak misalnya berdoa, Tuhan aku ingin jadi anak yang pandai. Nek ngono tok ya ora dikabulke. Nek doa aku ingin jadi anak yang pandai supaya aku bisa berguna untuk bangsa dan negara. Besok nek bapak ibuku mati bisa belikan peti yang mahal, ngubur juga pakai ambulan partai. Apa nih ya? Jadi orang yang mandek kepengen pinter tok. Saya dulu juga doanya gitu. Orang yang mandek, Tuhan aku ingin menjadi imammu, panggillah, dampingilah, sertailah. Mek ngono tok aku ya wis. Tetapi masih tambah supaya aku bisa mewartakan kabar sukacita, menghibur orang yang berduka, mencintai orang yang ditinggalkan, ya? Melayani dengan tulus. Nah, kuwi ya adik-adik mulo nek do sembayang ora ming mandeg, Gusti kula nyuwun pinter, Gusti kula nyuwun biji songo, Gusti kula mugi bapak kula nyangoni, ora kuwi nggih. Tetapi harus ada sak teruse. Sama muda-mudi yang pacaran juga kalau berdoa untuk pasangan apa supaya langgeng pacarannya ya kudu ono rencana. Jadi doa itu juga rencana. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, tetapi yang terjadi justru dalam gambaran si bungsu itu hanya menggunakan harta untuk memuaskan diri, tidak bertanggung jawab.
Ini kan seperti kebanyakan orang zaman sekarang ini, ya, yang hanya menggunakan harta demi kepuasan diri dan tidak untuk menyejahterakan banyak orang. Contoh aja, anak sekolah minta sepeda, bos wis dipundhutke bapak ibuke, ya kerepit-pitan ning sepedane ra tau di openi. Banyak orang tua yang sekarang ini jengkel, kenapa? Anaknya minta sepeda motor, bos wis dukoke malah dipreteli. Kenal pote diganti sing iso nirokke swara sepur. Ya. Muni ngono dadak tuku motor gitu. Ambek wis nggo bathok apa nggo gelas. Iso. Kulo niku dong-dong sok batin lho. Wong-wong sing do numpak motor kenal pote ra genah kae dalam hati kecil ki piye ngono lho. Apa ora rumangsa isin didelok wong, ngene. Njurne wis wong gleleng po tabrakan ya mudar padha wae. Ya. Cukup banyak orang tua yang repot karena itu. Ya. Maka Bapak Ibu nanti dalam doa umat juga menyinggung para orang tua. Ya. Baik kalau kita juga selalu berdoa supaya anak kita juga menjadi anak yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, mengelola harta memang harus dalam kasih dan kebenaran. Bila orang mau hidup tidak berkekurangan. Betapapun orang berkelimpahan harta, sugih ora mekakat, lemah ning ndi-ndi, you know? Nanti kuburan barang ndek dhewe. Akhirnya akan kehilangan harta kalau tidak peduli dengan orang lain. Cukup banyak. Wong sing cetil malah saya sugih ning akhire entek. Nah, terhadap orang seperti itu Tuhan mengenakan sikap Allah Bapa yang menunggu kesadaran, bertobat, berbalik ke rumah Bapa. Artinya apa? Mau menggunakan harta itu untuk solidaritas terhadap sesama karena mendapat cuma-cuma. Dan kalau berbalik kepada Allah akan mengenakan pakaian anak Allah yang penuh kemuliaan, yaitu berpakaian kebenaran, sepatu kerelaan, cincin ikatan hidup dengan Allah dan sesama. Di dalam Injil hari ini dirumuskan, bawalah jubah yang paling baik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Jadi kalau kita bertobat akan mendapat pakaian, sepatu dan cincin. Disimbolkan seperti itu. Kalau demikian si bungsu itu bagaikan apa? Lahir kembali dari kematian hati nurani. Dengan gambaran anak sulung yang baik, bekerja dengan baik bagi Bapa, Tuhan juga mau menunjukkan bahwa banyak orang yang seperti itu, bekerja dengan baik, tetapi sayangnya masih punya pamrih untuk berfoya-foya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Anakmu yang bungsu yang jelek aja dibeleh ke sapi, aku menjaluk wedhus kowe kok ora oleh. Kayak ono kirek kowe ya jane ya gelem gitu. Tapi ini enggak sebanding toh gambarannya. Anak yang berdosa yang minggat malah dikasih lembu, sing iki menjaluk wedhus wae ora oleh. Si sulung sama juga dengan si bungsu, meski caranya berbeda, bahwa tidak solider dan baik hati secara cuma-cuma di dalam hidup dan bekerja. Tetapi Tuhan Yesus sebagai anak sulung menghayati kata Bapa, anakku, engkau selalu bersama aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ingat Yohanes bab 17, doa Yesus di depan Allah Bapa. Milikmu adalah milikku, milikku adalah milikmu. Yohanes 17. Maka Tuhan Yesus memberi makna kekayaan rohani dan jasmani untuk solider dengan semua orang, terutama yang tersingkirkan, orang yang berpura-pura baik, orang Farisi,
dan ahli kitab tadi. Tuhan Yesus sebagai anak sulung berhadapan dengan dosa manusia mengajak untuk kembali menghayati bahwa harta kekayaan rohani, jasmani itu untuk solider terhadap sesama karena berasal dari Allah. Atau kalau rumusan Santo Paulus kepada umat di Korintus tadi, Allah mempercayakan baik harta maupun perbuatan itu demi pendamaian dan kedamaian kita dengan Allah dan sesama. Jadi kalau aku, panjenengan, Bapak Ibu semua punya sesuatu itu untuk apa? Supaya hubunganku dengan Tuhan baik, dengan orang lain juga baik. Jangan seperti orang di jalan itu dumene nggo mobil apik lewat blethokan, tanggane gek lewat banterke akhire nyiprati. Itu berarti hartanya nggo ngenyek wong liya. Itu. Tetapi Paulus minta kepada kita supaya harta yang diberikan kepada kita itu untuk pendamaian aku dengan Allah dan aku dengan sesama. Semoga kita pun makin lama makin bisa memahami kebaikan Allah melalui segala yang kita mohon maupun yang kita miliki sebagai anugerah. Sehingga akhirnya kita dapat bertanggung jawab atas harta maupun kemampuan yang kita miliki. Sama seperti kisah di dalam bacaan pertama tadi, kitab Yosua. Umat perjanjian lama akhirnya sampai ke tanah terjanji. Dan mulai dari Yeriko itu roti mana yang menghidupi bangsa di stop oleh Allah, karena bangsa Israel sudah bisa mengolah tanah yang diberikan sebagai tanah terjanji dan itu menghasilkan makanan yang cukup untuk bangsa itu. Tadi rumusan kitab suci bagus sekali ya. Dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Tanah terjanji itu menjadi milik bangsa Israel dan selanjutnya digarap dengan baik untuk kehidupan mereka. Jadi dari bacaan hari ini pun Bapak Ibu yang do kagungan lemah itu garapo sak apik-apike nek iso le mangan saka kono. Arep lemahe ming sak pot gitu. Openi tenanan. Tanduri varigata. Gitu. Pak Sarimen Pemasadi engko iso dadi regane larang padahal gur apa sente. Gitu. Payu. Maka tanah sedikit sebesar apapun, contoh bacaan hari ini digarap dengan baik. Tanah terjanji itu menjadi milik bangsa terpilih. Itulah gambaran yang menghargai, memanfaatkan apa yang diberikan Allah sebaik-baiknya. Itulah buah pertobatan dalam semangat syukur. Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu, kata Tuhan kepada umat terjanji yang dilihat sudah bekerja dengan baik. Yang bertobat dengan sungguh buahnya adalah semangat baru di dalam hidupnya atau ciptaan baru. Mari kita mohon rahmat supaya hidup kita makin bisa mempertanggungjawabkan, memanfaatkan dengan baik segala yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadilah si sulung dalam bekerja dan bersama bapaknya, tetapi jangan ikut pamrih atau sikap hatinya. Jadilah si bungsu dalam semangat pertobatannya, tetapi jangan ikuti semangat foya-foya dan dalam memakai harta kemampuan untuk diri sendiri. Tema APP kita pas dengan sabda-sabda Tuhan hari ini. Tinggal dalam Kristus, berbela rasa dan berpengharapan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Allah Bapa kita adalah Bapa yang menantikan kedatangan kita dalam menghadapi kesulitan. Maka mari kita panjatkan doa kepadanya. Bagi paroki kita, ya Bapa, berkatilah umat-Mu agar hasil pencarian, pembaruan, dan pendalaman iman memberi hidup dan gairah kepada setiap orang. Kami mohon. Bagi para bapak dan para ibu, ya Bapa, sadarkanlah kiranya para bapak dan ibu akan tanggung jawab mereka dalam pembinaan anak-anaknya menuju kedewasaan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini kelaparan dan memandang kita kecukupan, ya Bapa, tumbuhkanlah cinta kasih dan belas kasih dalam hati kami, sehingga tidak sampai membiarkan orang kelaparan, sedangkan kami memupuk barang sampai membusuk. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, ya Bapa, semoga kami jangan menjadi kejam dan menuntut lebih banyak dari orang lain, melebihi diri kami sendiri, dan semoga kami saling menaruh belas kasih. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami, perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kita satukan doa dan persembahan kita dengan persembahan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dengan penuh rasa syukur kami menghadap kepadamu sambil membawa persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai sarana keselamatan bagi kami, berkat persatuan dengan korban putramu Yesus Kristus, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu
Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan misteri penjelmaannya, Ia menuntun umat manusia yang berjalan dalam kegelapan masuk ke dalam terang iman, dan lewat sakramen kelahiran kembali, Ia mengangkat semua yang lahir sebagai budak dosa lama menjadi anak angkat Allah. Dari sebab itu dengan sujud menyembah, segala makhluk surgawi dan duniawi mengidungkan nyanyian baru bagimu. Bersama segenap laskar malaikat, kami pun mengagungkan Dikau sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini.
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah Anda yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal.
Sudah nyanyinya? Maju, minta berkat Romo enggak? Ya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan santapan sabda dan tubuh Kristus Putramu. Semoga berkat santapan ini Engkau menumbuhkan harapan kami akan masa depan yang baru, yaitu hidup abadi di rumah-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Adik-adik masih mau ukur lagi enggak? Kapan? Hah? Ya, sesuk Vivi bareng melu ya. Tadi ono kok ora melu nyanyi. Di Vivi mau ya. Nek omong criwis kok. Nggih. Nggih, Mbah Karsini dijak nyanyi. Syukur sesuk tambah neh nggih. Iki engko untuk ayam geprek ra iki? Hah? Ora oleh ya? Joel membengis nggawa ya. Dadi ora usah oleh engko nggih. Besok ning nek arep golek ya tak terkin ya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, anak-anakku yang terkasih, doa-doa Anda dan perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.